Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan proyek statistik saya yang berjudul Analisis Hipotesis Statistik Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia menurut pengeluaran 2018 sampai 2020. Di sini ada latar belakang. Data statistik sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana pencapaian pembangunan di suatu wilayah. Data statistik juga diperlukan untuk memonitor dan mengevaluasi strategi dan kebijakan yang telah dilaksanakan di masa lalu. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa lalu dan masa kini serta perencanaan target pembangunan ekonomi yang akan dicapai di masa mendatang. Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional melalui pergeseran kegiatan ekonomi dan dari sektor premier ke sektor sekunder dan tersier. Tujuan penelitian: satu, menerapkan metode perhitungan chi-square dalam pengujian hipotesis untuk mengetahui perbedaan dengan frekuensi yang diharapkan. Dua, menerapkan metode perhitungan ANOVA satu arah serta ANOVA dua arah dalam pengujian hipotesis untuk mengetahui rata-rata nilai sama atau tidak sama. Ini ada manfaat penelitian. Satu, chi-square. ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah memungkinkan penelitian untuk menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel yang dianalisis. Dua, hasil analisis dapat divisualisasikan dengan grafik tabel untuk memudahkan pemahaman. Sini ada studi kasus dan analisis chi-square. Pengujian hipotesa tentang apakah ada hubungan antara pembentukan modal tetap bruto atas dasar harga berlaku menurut provinsi 2018 sampai 2020 dengan taraf nyata 5% didapatkan data sebagai berikut. Ini totalnya 1123,01. Ini ada hipotesis. H0 tidak dapat perbedaan yang signifikan dalam pembentukan modal tetap bruto antar provinsi di Indonesia pada periode 2018 sampai 2020. H1 terdapat perbedaan yang signifikan dalam pembentukan modal tetap bruto antar provinsi di Indonesia pada periode 2018 sampai 2020. Dua, tingkat signifikasi dan derajat bebasnya 4. Nilai kritisnya 9,488. Kriteria pengujian H0 diterima jika X2 kuadrat hitung kurang dari X2 tabel. A1-nya diterima jika X2 kuadrat hitung lebih dari X2 kuadrat tabel. 5. Nilai statistika F11 57,114, F12 60,959, F13-nya 1,424, F21-nya 231,676, F22-nya 247,317, F23-nya 249,202, F31 68,511, F32-nya 73,136. Ini keputusan dari data tersebutnya. H1 diterima, H0 ditolak. Kesimpulan: berdasarkan perhitungan pada tabel di atas, terdapat perbedaan yang signifikan dalam pembentukan modal tetap bruto antar provinsi di Indonesia pada periode 2018 sampai 2020. Studi kasus dan analisis hipotesis uji ANOVA 1. Pengujian hipotesa tentang apakah ada arah hubungan antara perubahan inventory atas dasar ragam berlaku menurut provinsi 2018 sampai 2020 dengan taraf nyata 5% didapatkan data sebagai berikut. Ini totalnya 1,39. Hipotesisnya H0 tidak ada perbedaan rata-rata nilai yang signifikan dalam perubahan inventory atas dasar harga berlaku antara tahun 2018 dan 2020 di ketiga provinsi. Satunya terdapat perubahan rata-rata nilai yang signifikan dalam perubahan inventory atas dasar harga berlaku antara tahun 2018 sampai dan 2020 di ketiga provinsi. Taraf nyatanya 0,05, derajat bebasnya 6, daerah kritisnya 5,14. 5. Kriteria pengujian. H0 diterima jika F hitung kurang dari F tabel. H1 diterima jika F hitung kurang dari F tabel.
Nilai hitung JKK-nya 283,102, ini ada JKK lagi 214,822. Ini ada JKG 68,28. Keputusan di data tersebut H1 diterima tolak H0. Kesimpulan, terdapat perubahan rata-rata nilai yang signifikan dalam perubahan inventory atas dasar harga berlaku antara tahun 2018 dan tahun 2020 di ketiga provinsi. Studi kasus dan analisis ANOVA 2 arah. Pengujian hipotesa tentang apakah ada perbedaan rata-rata nilai antara pengeluaran konsumsi pakaian dan alas kaki atas dasar harga berlaku menurut provinsi 2018 sampai 2020 dengan taraf nyata 1%. Didapatkan data sebagai berikut. Totalnya 40,024. 1. Hipotesis ANOVA kolom H0 tidak ada perbedaan yang signifikan dalam rata-rata pengeluaran konsumsi pakaian dan alas kaki antara provinsi-provinsi yang tercantum dalam tabel. H1-nya terdapat perbedaan yang signifikan dalam rata-rata pengeluaran konsumsi pakaian dan alas kaki antara provinsi-provinsi yang tercantum dalam tabel. 2. Hipotesis ANOVA baris H0 tidak ada perbedaan yang signifikan dalam rata-rata pengeluaran konsumsi pakaian dan alas kaki antara provinsi pada tahun 2018 sampai 2020. Salah satunya terdapat perbedaan yang signifikan dalam rata-rata pengeluaran konsumsi pakaian dan alas kaki antara provinsi pada tahun 2018 sampai 2020. 2. Taraf nyatanya 0,01. 3. Derajat bebasnya 4. Jarak kritis F-table kolom pada A 0,01, dB-nya 2 dan DK-nya 2. Yang dengan 4 adalah 18,00. F-table baris pada A sama dengan 0,01, dB-nya 1 sama dengan 2 dan DK-nya 2 sama dengan 4 adalah 18,00. Nilai hitung JKT-nya 104,065, JKB-nya 281,694, JKK-nya 177,927, JKG-nya min 355,556, KTB-nya 140,847, KTK-nya 88,963, KTG min 88,889. F hitung baris min 1,584. F hitung kolom F hitung min 1,000. Keputusan data tersebutnya baris H1 diterima, H0 ditolak. Kolom H1 diterima, H0 ditolak. Keputusan kesimpulan F hitung baris tidak ada perbedaan yang signifikan dalam rata-rata pengeluaran konsumsi pakaian dan alas kaki antara provinsi pada tahun 2018 sampai 2020. F hitung kolom tidak ada perbedaan yang signifikan dalam rata-rata pengeluaran konsumsi pakaian dan alas kaki antara provinsi-provinsi yang tercantum dalam tabel. Kesimpulan 1. Berdasarkan uji hipotesis pada metode perhitungan Fiske dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat pembentukan modal tetap bruto antar provinsi di Sumatera selama periode 2018 sampai 2020. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam tingkat investasi antar provinsi di Sumatera. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi makro, struktur industri, dan kebijakan pemerintah. Pada uji hipotesis metode perhitungan satu arah yang membahas tentang apakah ada perbedaan rata-rata perubahan inventory atas harga dasar berlaku di Riau mencapai 2,95% per tahun, diikuti oleh Jambi dengan rata-rata 2,34% per tahun, Sumatera Selatan dengan rata-rata 1,94% per tahun. Pertumbuhan rata-rata perubahan inventory atas dasar harga berlaku di Jambi mencapai 6,8% per tahun, diikuti oleh Sumatera Selatan 2,44% dan Riau dengan pertumbuhan rata-rata 0,61%. Perubahan inventory atas dasar harga berlaku di Jambi pada tahun 2018 mencapai 43 juta
204. Perubahan inventory atas dasar harga berlaku di Riau pada tahun 2020 mencapai 260.061,111. Pengujian hipotesis pada metode hitung ANOVA dua arah yang membahas tentang apakah ada perbedaan rata-rata nilai antara pengeluaran konsumsi pakaian dan alas kaki dasar harga berlaku menurut provinsi 2018 sampai 2020 dengan taraf nyata 1%. Dapat disimpulkan bahwa F hitung baris tidak ada perbedaan yang signifikan dalam rata-rata pengeluaran konsumsi pakaian dan alas kaki antara provinsi pada tahun 2018 sampai 2020. Sedangkan untuk F hitung kolom tidak ada perbedaan yang signifikan dalam rata-rata pengeluaran konsumsi pakaian dan alas kaki antara provinsi-provinsi yang tercantum dalam tabel. Saran. 1. Pemerintah dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian di Sumatera Barat. Hal ini dapat dilakukan karena Sumatera Barat merupakan provinsi dengan rata-rata pembentukan modal tetap bruto atau dasar harga berlaku tertinggi di sektor pertanian selama periode 2018 sampai 2020. 2. Pemerintah dapat memberikan pelatihan kepada pelaku usaha di Riau tentang bagaimana mengelola inventory dengan lebih efisien. Hal ini dapat dilakukan karena Riau merupakan provinsi dengan tingkat pertumbuhan rata-rata perubahan inventory atas dasar harga berlaku terendah selama periode 2018 sampai 2020. 3. Pelaku usaha di Kepulauan Bangka Belitung dapat memproduksi lebih banyak pakaian dan alas kaki yang cocok untuk dipakai saat berlibur. Hal ini dapat dilakukan karena Kepulauan Bangka Belitung merupakan destinasi wisata yang populer. Sekian presentasi saya malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.